saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam suasana yang gembira, dalam suasana yang penuh sukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan kita sumber sukacita kita. Hari ini sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan berhubungan dengan ibadah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyanyikan sebuah lagu bagi kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hari ini sebentar hamba akan menyampaikan sabda firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada saat hari ini, terhubung dengan di mana engkau pernah ada di muka bumi ini, pernah lahir di muka bumi ini, pernah melakukan aktivitasmu, karyamu yang besar di muka bumi ini, dan kau mati bagi kami. Namun pada hari yang ketiga engkau bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Hari ini hamba akan menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah firman Tuhan pada saat hari ini, supaya setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh diberkati oleh Tuhan, boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan kami boleh bangkit menghadapi segala sesuatu di depan sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul makna kebangkitan Yesus Kristus, yang saya ambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata bagi kita, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Hari ini firman Tuhan telah kita dengarkan terhubung dengan narasi suatu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Paling tidak ada 6 konsekuensi jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi, paling tidak ada 6 konsekuensi jika Kristus atau jika Yesus tidak bangkit dari kematian. Sebagaimana yang bisa kita perhatikan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan buat saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-16 berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu,
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-18 dari 1 Korintus 15 ini berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat yang ke-19 berkata begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi, saya tadi katakan ada 6 konsekuensi jika Yesus Kristus tidak bangkit. Yang pertama, pemberitaan Kristus atau pemberitaan tentang Yesus tidak akan berarti apa-apa, sebab dia tidak hidup dari kematian. Itu artinya dia sama dengan nabi-nabi sebelumnya atau nabi-nabi setelahnya. Ayat yang kedua atau bagian yang kedua, konsekuensi jika Yesus tidak bangkit, yaitu iman dalam Kristus tidak ada gunanya, sebagaimana tadi kita sudah baca di ayat yang ke-14. Yang ketiga, konsekuensi jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu semua saksi kebangkitan Yesus adalah pendusta, bohong. Istilah yang sekarang namanya hoax. Yang keempat, tidak ada yang akan ditebus dari dosa. Sebab apa? Sebab Yesus tidak bangkit dari kematian. Yang kelima, orang yang percaya pada zaman dahulu semuanya akan binasa. Sebab apa? Sebab memang Yesuslah satu-satunya Tuhan yang akan membangkitkan orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Yang keenam, jika Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, yaitu orang Kristen adalah orang yang paling malang di seluruh dunia, sebagaimana dicatat tadi di dalam ayat yang ke-19 dari 1 Korintus 15 ini. Karena itu besar harapan saya, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Paling tidak ada 3 teori. Teori yang saya maksud adalah teori palsu, teori hoax, teori yang tidak benar tentang kebangkitan Yesus, sebagaimana yang saat ini masih beredar di kalangan kita di zaman now sekarang ini. Ada 3 teori palsu yang masih beredar sampai dengan sekarang. Tapi perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Yesus tidak mati, dia hanya pingsan. Bahasa zaman sekarang semaput. Ya, semaput. Ya, semaput artinya pura-pura mati. Tapi sanggahan ini ya bisa kita cari beritanya yang betul. Di mana di dalam Matius 27 ayat yang ke-62 sampai dengan 68, kita bisa perhatikan, kita bisa baca nanti ya di rumah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kubur Yesus dijaga tentara Romawi. Kenapa dijaga oleh tentara Romawi? Karena bangsa Israel pada zaman Yesus adalah dijajah oleh bangsa Romawi. Karena itu tidak mungkin orang-orang Israel, terutama orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus, berani menggulingkan batu ya di mana Yesus dikuburkan. Ada zaman itu kubur orang Israel itu dimasukkan di dalam gua. Setelah itu ditutup dengan batu yang besar. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang menggulingkannya, dan yang kedua supaya bau mayat itu tidak keluar. Tapi yang kedua, ada teori palsu, 3 teori palsu. Yang kedua, tadi yang pertama, Yesus tidak mati, dia hanya pingsan. Tapi yang kedua, teori palsu ini adalah mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sanggahan Alkitab kita bisa perhatikan di dalam Matius 28 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan, Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini adalah dusta mahkamah agama Yahudi. Supaya apa? Supaya Yesus diberitakan dengan berita yang bohong. Jadi rupa-rupanya mahkamah agama orang Israel yang tadinya memang tidak menginginkan Yesus hidup, itulah yang memberikan uang kepada tentara Romawi.
kita bisa baca sekali lagi dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan teori yang ketiga, teori palsu yang ketiga, yang sampai sekarang masih beredar, yaitu dia bukan mati, dia digantikan oleh muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Sekali lagi, yang mati bukan Yesus, tetapi adalah Yudas Iskariot, muridnya. Tapi Alkitab bisa menyangga ini. Sebab apa? Sebab dia mati berdasarkan penilaian para prajurit. Yesus mati berdasarkan penilaian para prajurit. Prajurit apa? Prajurit Romawi. Yang tadi kita sudah dengarkan, yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Bukan hanya penilaian para prajurit Romawi, tetapi juga penilaian Yusuf dari Arimatea. Karena Yusuf dari Arimatea yang memberikan apa? Yang memberikan tempat itu atau kuburan itu bagi Yesus. Yang selanjutnya adalah Pilatus. Jadi artinya dalam sanggahan secara hukum, saksi-saksi ini bisa menjadi saksi yang menguatkan lebih dari 3 orang saksi. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam Markus 15 ayat 43 sampai dengan 45. Jadi semua sanggahan ya tentang teori-teori palsu ini ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus percaya kepada firman Tuhan, harus yakin dengan firman Tuhan. Tidak ada berita hoax di dalam Alkitab. Tidak ada berita dusta di dalam firman Tuhan. Karena itu percayalah firman Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Percayalah janji-janji firman Tuhan bahwa kubur kosong membuktikan Yesus bangkit dan hidup. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Katakan, Yesus hidup. Sekali lagi, Yesus hidup. Sekarang relevansinya bagi kita, maknanya bagi kita, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita boleh perhatikan bersama-sama. Paling tidak ada 3 hal yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, yang pertama adalah melenyapkan ketakutan. Sebagaimana dicatat dalam Matius 28 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat yang ke-10 berkata, dalam Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, ini perhatikan bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Jadi bukan hanya malaikat yang mengatakan, tetapi Yesus sendiri yang telah bangkit dari maut mengatakan kepada murid-muridnya, "Jangan takut." Ketakutan adalah musuh terbesar iman orang Kristen. Sekali lagi, ketakutan adalah musuh terbesar iman daripada orang-orang Kristen. Karena dengan ketakutan, maka iman kita makin lama makin menipis, makin lama makin hilang kadarnya. Itulah sebabnya paling tidak kita bisa perhatikan di dalam Alkitab. Kata "jangan takut" 365 kali. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan gentar. Itu sama, identik dengan kata "jangan takut". Saya sudah cek Alkitab. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, paling tidak ada 365 kali. Itu artinya setiap kali kita menghadapi kekhawatiran hidup, setiap kali kita menghadapi ketakutan hidup, setiap kali kita menghadapi kebimbangan dalam kehidupan kita, setiap kali kita menghadapi krisis dalam hidup kita, kita yakin Tuhan mengatakan kepada kita, "Jangan takut. Fear not."
Kata Alkitab dalam terjemahan Inggris, jangan takut. Ada lagu yang berkata, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Itulah sebabnya kita hadir pada ibadah kita. Itulah sebabnya kita menghormati Tuhan. Itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan lebih lagi dalam suasana yang mencekam saat ini. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu berkata kepada kita setiap hari, janganlah takut, jangan bimbang, jangan gentar, sebab aku beserta dengan engkau. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi katakan amin. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kekuatan di kala kita merasa sepi, merasa sendirian, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Sebagaimana yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri ketika dia mengalami salib, mengalami yang namanya penderitaan yang amat sangat. Dia ditinggalkan oleh semua murid-muridnya. Bahkan dia ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin pada saat hidupnya Yesus mendapatkan mujizat, mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang membelanya kecuali Bapa di surga. Tapi dengarkan ini, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut, ketakutan terbesar manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Sekali lagi, Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus. Hidup bagiku adalah Yesus Kristus. Tetapi kematian adalah keuntungan. Kenapa seperti itu? Karena baik hidup maupun mati dijamin oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi sebenarnya yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tidak ada lagi yang harusnya memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebagaimana di dalam Roma 8 itu berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sebab apa? Sebab maut, bahkan kuasa iblis telah ditundukkan di bawah kaki Yesus yang telah bangkit dari kematian. Itulah sebabnya dia memberikan kekuatan kepada setiap kita pada saat kita merasa sendiri, merasa sepi, merasa ditinggalkan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang dulunya dekat dengan kita. Bahkan saat ini ya, kita mengalami yang namanya wabah virus corona. Kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk wabah virus corona ini, membuat kita harusnya makin percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sebab ketakutan itu akan melemahkan fisik kita. Ketakutan itu akan membuat kita menjadi justru tambah sakit. Tapi ketika kita berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan bersama dengan Kristus, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan memberi keyakinan kepada setiap kita masa depan yang cerah. Sebab apa? Sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Yesus hidup. Kalau Yesus hidup, maka kita, orang-orang yang percaya kepadanya, tentu akan hidup. Bukan hanya hidup di bumi ini, tapi hidup di kerajaan surga. Jadi artinya, bagi orang Kristen, sebenarnya kematian itu hanya istirahat. Sebagaimana di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13 berkata seperti itu. Bahwa kita hanya beristirahat. Karena itu kalau kita beristirahat, ya tentunya nanti bangun. Demikian juga orang Kristen yang matinya di dalam Tuhan. Kalau saat ini kesedihan sedang terjadi di antara kita, kegentaran sedang terjadi, duka cita sedang terjadi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Ada banyak orang-orang yang kita kasih telah dipanggil oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya mereka sudah berjumpa
dengan Yesus Kristus Tuhan, sang kebangkitan yang sejati. Anastasia Kristus, kebangkitan Kristus memberikan keberanian kepada kita. Yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya menghadapi yang namanya ketakutan atau melenyapkan ketakutan, tapi juga makna kebangkitan Kristus membuktikan kebenaran Alkitab. Satu-satunya kitab suci yang kita yakin benar adalah Alkitab. Di dalamnya tidak ada dusta. Meskipun ada orang menyalahartikan penafsiran-penafsiran yang berbeda, membanding-bandingkan ayat yang satu ke ayat yang lain. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita mau menundukkan hati kita, kalau kita memang serius membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau kita membaca firman Tuhan disertai dengan penerangan dari kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengerti bahwa sesungguhnya di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada yang salah. Selalu ada benang merahnya. Karena itu, lewat kebangkitan Yesus Kristus, itu membuktikan kebenaran Alkitab. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-6, tadi yang sudah kita baca, tapi saya akan baca kembali. Kata malaikat, ia atau Yesus tidak ada di sini, sebab ia atau Yesus telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi sesungguhnya firman Tuhan mengatakan sebelum Yesus bangkit, dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya yang lain bahwa nanti kalau saya sudah disalib, ya, waktu itu murid-murid tidak memahami bahwa suatu kali dia akan menderita, bahwa suatu kali dia akan disalibkan, suatu kali dia akan mati. Tapi ketika malaikat menjelaskan ini, maka terbukalah hati atau terbukalah pikiran daripada murid-murid Tuhan Yesus, yang pada saat itu adalah wanita-wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Saya tidak tahu Maria yang lainnya ini apakah itu ibu Yesus atau tidak. Tapi ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang berjenis kelamin wanita. Terpujilah nama Tuhan. Nah, perhatikan bersama-sama. Alkitab atau firman Allah tidak pernah keliru dan layak untuk dipercaya. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-46, nanti Bapak Ibu boleh baca. Yang selanjutnya, Yesus bukan hanya nabi, dia bukan hanya guru, tetapi dia juru selamat satu-satunya yang bangkit mengalahkan maut, yang hidup dari antara orang mati. Ada banyak nabi-nabi di muka bumi ini yang mengatakan dialah tokoh yang utama dari satu agama. Tapi pada akhirnya tokoh-tokoh agama tersebut mati dan tidak pernah bangkit. Tapi Yesus, dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar guru, tapi dia adalah Tuhan dan Allah. Ya, Tuhan dan Allah. Tuhan artinya pemilik segala sesuatu yang layak untuk disembah. Tuhan artinya dialah pencipta alam semesta. Sementara Allah adalah Tuhan yang layak disembah atau sesembahan. Jadi bukan sekedar dia Allah, tapi juga dia Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab benar. Hanya Tuhan kita Yesus Kristuslah yang sanggup hidup dari kematian. Sebab dia Tuhan. Sekali lagi, sebab dia Tuhan. Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar guru, tetapi juga dia adalah juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Sebagaimana yang pernah dicatat di dalam Matius 1, ya, bahwa dia adalah Yesus. Yesus artinya apa? Allah adalah juru selamat. Sekali lagi, Yesus artinya Allah adalah juru selamat. Yang selanjutnya, bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus, itu artinya
Karena Tuhan rindu hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena lewat firman Tuhanlah kita menjadi hidup di dalam kebenaran. Satu-satunya kebenaran adalah firman Tuhan. Siapa itu firman Tuhan? Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi, siapa itu firman Tuhan? Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan, bacalah firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dan selanjutnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa itu Allah bagi kita? Yesus Kristus sendiri. Jadi artinya firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, itu artinya kita sedang membaca nasihat-nasihat Yesus itu sendiri. Hidupilah Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi kita harus menghidupi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Yang selanjutnya, makna kebangkitan Yesus. Yang ketiga, bukan hanya melenyapkan ketakutan, bukan hanya membuktikan bahwa Alkitab itu benar, tetapi juga yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-7 berkata, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini artinya bahwa orang yang percaya harus menceritakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Sekali lagi, Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Jadi bukan kabar negatif, apalagi kabar hoax. Sekali lagi, tadi sudah kita katakan, ya, kita dengarkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan kebenaran Alkitab. Alkitab betul-betul benar. Tidak ada kesalahan, tidak ada dusta di dalamnya. Itulah sebabnya kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu benar. Bukan berita hoax, bukan berita bohong. Karena itu, bagi kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, stop dan berhentilah menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang belum tentu benar. Ada lebih baik kita menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada lebih baik kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong hidup kita, memberikan janji-janjinya kepada kita. Katakan amin. Injil itu menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, lewat apa? Lewat firman Tuhan, yaitu Injil Yesus itu sendiri. Maka harusnya kita diselamatkan, dan bukan hanya diselamatkan, tapi mengubahkan hidup kita, mengubah paradigma kita, mengubah paradigma budaya yang tidak sesuai dengan Alkitab, mengubah paradigma cara berpikir kita, mungkin yang pernah kita bawa dari latar belakang orang tua kita, dari latar belakang pendidikan kita yang kurang baik atau kurang benar sesuai dengan kata Alkitab. Sebab apa? Sebab di muka bumi ini banyak sekarang filsafat, filsuf yang tidak sesuai dengan kata Alkitab. Sepertinya sesuai, tapi kalau kita renungkan, kita bandingkan dengan Alkitab, banyak ya filsafat di dunia ini yang bukan mengagungkan Yesus, tapi mengagungkan diri sendiri, bahkan mengagungkan kuasa jahat. Karena itu, mari kita yakin dan percaya ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan Injil, itu artinya kita sedang diubahkan oleh Yesus Kristus. Karakter kita, paradigma kita diubahkan oleh Yesus Kristus. Dan yang terakhir, tugas kita yang akan memberitakan Injil. Ini saatnya kita memberitakan Injil. Ini saatnya kita memberitakan kabar baik itu, bahwa Yesus ya
yang telah mati itu, tapi dia bangkit kembali. Dia bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya bangkit dari antara orang mati, dia sudah naik nanti ke surga. Bukan nanti, tapi sudah naik ke surga. Suatu kali akan turun, akan menjemput orang-orang percaya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita, boleh membangkitkan setiap kita. Mari, setiap kita yang di tempat ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ketakutan kita dilenyapkan oleh Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran dan kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.